selamat pagi. Jumpa lagi dalam sermon pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau sungguh mengasihi hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu terbatas Tuhan akan menyampaikan, namun saya percaya biarlah Roh Kudus akan memampukan kami. Berkati para pendengar kami pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita pada saat ini akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran yang saya akan bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 62 ayat yang kedua, berbunyi demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Judul perenungan pada hari ini saya beri judul kunci mengalami ketenangan hidup. Kunci mengalami ketenangan hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan saya dan saudara seringkali banyak hal-hal yang kita selalu pikirkan, bahwa bagaimanakah kita supaya kita tenang, bagaimanakah supaya kita hidup tenang dalam setiap kehidupan kita. Namun saudara yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa hidupnya bisa tenang kalau dia memiliki uang yang banyak, memiliki deposito yang banyak, memiliki rumah mewah, bahkan dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa mengalami ketenangan hidup. Masalah boleh datang, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun banyak tantangan masalah yang kita hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa saudara? Ada jaminan firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini jaminan firman Tuhan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam ketidaktenangan atau kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang disukai oleh iblis. Kenapa? Supaya kita bisa tidak fokus berdoa kepada Tuhan. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian: karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menguasai diri kita, kita jadi tenang, pasti kita bisa berdoa. Tetapi kalau hati kita tidak tenang, tidak mungkin kita bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang lahir dari hati yang tenang, yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Doa yang lahir dari hati yang tenang, itu sungguh merasakan hadirat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kunci yang saya akan bagikan pada pagi hari ini untuk mengalami ketenangan dalam hidup kita. Yang pertama, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti bahwa kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita. Kita tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita. Kita ada selalu di hadirat Tuhan. Kita selalu ada hubungan intim dengan Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin itu kita mengendarai kendaraan atau dimanapun, di kantor, dimanapun, kita selalu ada hubungan dengan Tuhan. Itu artinya bahwa kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu yang pertama, bahwa kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, saudara. Kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya, Tuhan Yesus yang selalu menolong saya, artinya kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, tetapi kita sudah percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 juga firman Tuhan berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang kedua itu, saudara, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Karena ada firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 32 ayat yang ke-17 firman Tuhan berbunyi demikian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa kita hidup dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran ada pertumbuhan damai sejahtera, dan akibatnya itu ada kebenaran, ada ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di dalam dekat dengan Tuhan, kita selalu berserah diri kepada Tuhan, senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami ketenangan hidup. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong kami semua, sekalipun hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran ini. Namun hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami supaya kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami mendapatkan ketenangan daripada Engkau. Kami hanya dekat kepada Engkau Tuhan, supaya kami mengalami ketenangan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.